Shalom semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mister harap kalian semua baik-baik saja. Dan mari saat ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap kami, biarlah kami juga tetap punya hati, tetap punya kerinduan untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak Tuhan remaja yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang Mister ambil dari kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Ya, dan judul renungan firman Tuhan kita hari ini, tema kita hari ini adalah malas dan rajin. Ya, mana yang kita pilih, malas atau rajin? Nah, di dalam Alkitab itu banyak sekali ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang sangat relevan atau yang sangat sesuai dari kehidupan zaman ke zaman. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai di zaman kita saat ini, ya, itu luar biasa sekali kita. Apa yang diajarkan di dalamnya itu sangat relevan, sangat berkaitan dan sesuai dengan setiap zaman, dimana kapanpun zaman tersebut. Apa yang firman Tuhan katakan selalu pas, selalu tepat, ya, bagi setiap orang. Nah, ada begitu banyak ya orang yang telah mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, dan mereka pun telah melihat dan telah mendapatkan begitu banyak manfaat dari setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan. Ya, Mr. Orel pun secara pribadi menerima banyak sekali berkat-berkat lewat firman Tuhan yang sudah Mr. Orel renungkan, yang Mr. Orel bagikan, yang Mr. Orel dengarkan waktu ketika masih kecil sampai pada saat ini. Nah, oleh sebab itu kita pun mau jadi bagian dari orang-orang yang benar-benar mengikuti dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan untuk setiap hidup kita. Ya, di sini kita akan melihat bahwa Alkitab menuliskan, ya, Alkitab menuliskan dua macam perbedaan. Nah, dua macam perbedaan dari orang yang malas dan orang yang rajin. Ya, kita masuk di dalam kategori yang mana? Ya, kategori yang malas atau kategori yang rajin. Nah, saat ini Mister mau kita memikirkannya, kita merenungkan masing-masing tentang hal ini. Kita ada di kategori yang mana sih? Ya, sikap malas dan rajin itu ditentukan dari apa yang kita lakukan. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas atau mendapatkan PR dari guru-guru di sekolah, dari orang tua, ya, kita akan dikatakan rajin kalau kita kerjakannya tepat waktu, ya, tidak terlambat. Kita tidak tunda-tunda, waktu dapat tugas langsung kita kerjakan. Ya, itu kita bisa dikatakan orang yang rajin, mau mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kalau kita menunda-nunda, mungkin nanti membuat tugas tersebut menjadi terbengkalai, tidak dikerjakan, ya, atau dikerjakan tapi ya asal-asalan, tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Ya, mungkin waktu sudah dikasih tugas, kita pikir di otak kita ini sudah ada, ya, nanti tugasnya mau saya buat seperti ini, mau saya buat seperti itu, tetapi nanti aja lah saya kerjakan, jangan sekarang, masih ada di waktu, mungkin masih 3-4 jam ke depan tugas tersebut bisa dikerjakan. Kita tunda. Akhirnya karena kita tunda, apa yang ada dalam pikiran itu bisa hilang, ya, bisa kita lupa apa yang tadi sudah kita mau kerjakan. Ya, Mister juga kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Mister kalau mau buat intro sebuah lagu, misalnya pelayanan, Mister mau menyiapkan intro sebuah lagu supaya lagunya tidak monoton, tidak intronya begitu-begitu terus. Ya, Mister cari ide-ide atau Mister dengar intro dari musik-musik yang lain atau nada-nada dari musik yang lain, lalu muncul di pikiran Mr. Orel mau dibuat seperti ini. Ya, karena Mr. Orel suka lupa, makanya Mr. Orel biasa rekam di HP, rekam suaranya di HP. Mr. Pakai mulut seperti apa melodi, atau seperti apa, kemudian Mr. simpan untuk nanti Mr.
eh, dengarkan lagi lalu Mister mainkan melodinya ya. Karena kalau Mister tunggu sampai pas mau latihan, sampai di gereja, maka Mister pasti akan melupakan melodi tersebut. Nah, Thomas Alva Edison ini pernah mengatakan ya, Thomas Alva Edison ini penemu lampu pijar listrik. Dia pernah mengatakan bahwa kalau pekerjaannya itu adalah 10% inspirasi atau apa yang dipikirkan, ide-ide, dan 90% upaya yang dia kerjakan. Ya, 10% inspirasi dan 90% upaya yang dikerjakan. Kita juga mungkin punya inspirasi, punya ide-ide yang mau kita kerjakan, ya. Tapi kalau kita malas mengerjakannya, maka tidak akan ada hasilnya. Ya. Jadi seberapa besar pun inspirasi yang kita miliki, maka harus kita kerjakan, berapapun itu. Misalnya inspirasi kita cuma 5%, cuma sedikit. Nah, atau mungkin ada yang 10%, ada yang 20%, atau ada yang 50%. Tapi kalau tidak dikerjakan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, kalau ada ide harus langsung dicatat, jangan ditunda-tunda, harus langsung dikerjakan. Nah, ada seorang musisi ya, namanya Paul McCartney ya, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1942. Nah, suatu pagi ketika dirinya bangun dari tempat tidur ya, waktu itu dia berusia 23 tahun, ketika dirinya bangun dari tempat tidur, ada serangkaian nada-nada di kepalanya. Ya, yang mungkin kalau kita juga pernah bangun tidur ya, di pikiran kita mungkin ada penuh dengan nada-nada dan lain sebagainya. Lalu kadang-kadang kita menyanyikan ya. Nah, atau kalau kita tidak nyanyikan, mungkin ya kita hanya pikirkan saja begitu ya. Nah, tapi Paul McCartney ini berbeda. Ya, ketika ada nada-nada terlintas di dalam pikirannya, lalu ia memutuskan untuk menuliskan beberapa kata seadanya. Ya, berapapun kata yang keluar dari pikirannya, dia akan masukkan kata-kata tersebut ke dalam nada tersebut. Supaya apa? Supaya dirinya tidak lupa. Dan tahukah kita apa kata yang keluar untuk nada tersebut? Apa kata-kata pertama yang keluar untuk nada-nada yang ada di pikirannya pada saat itu? Ya, yang keluar adalah scramble egg. Ya, egg atau telur dadar kalau bahasa Indonesia. Jadi yang keluar waktu itu dalam pikirannya itu kata telur dadar. Ya, bayangkan, wah, hebat sekali ya. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dilupakan dari Paul McCartney, karena waktu itu dia mengeluarkan kalimat kata-kata telur dadar untuk nada-nada yang ada di dalam pikirannya. Ya, bagi para komposer, bagi para pencipta lagu yang lainnya, mungkin hal seperti ini jarang terjadi ya. Pasti untuk sebuah nada yang mereka sudah pikirkan akan dicarikan kalimat-kalimat yang tepat, kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang indah ya. Tetapi tidak untuk Paul McCartney ini. Nah, dan Paul McCartney ini akhirnya menjadi salah satu penulis lagu yang digemari oleh orang ya. Hasil ciptaannya, lagu-lagu yang dia tuliskan itu banyak disukai oleh orang-orang. Nah, ketika dia sudah menemukan nada-nadanya, kemudian dia memutuskan untuk memastikan terlebih dahulu apakah nada tersebut sudah pernah ada, atau ada orang yang pernah menciptakan lagu dengan nada-nada seperti nada tersebut ya, ataukah benar-benar nada yang dia miliki asli ya, asli dari pikirannya, dan belum ada orang yang menciptakan lagu dengan nada seperti itu. Dan ternyata benar, belum ada orang yang menciptakan lagu dengan nada tersebut. Akhirnya dia membuat proyek tersebut, dia buat jam demi jam, waktu demi waktu, untuk menemukan kalimat yang pas, untuk menemukan kalimat yang tepat, supaya nada-nada yang ada di dalam pikirannya itu bisa benar-benar keluar dengan baik, benar-benar menjadi satu rangkaian lagu yang indah ya. Tetapi ya, kita juga melihat bahwa dia kerja bukan hanya memikirkan nada-nada yang dia kerja, juga memikirkan bagaimana nanti rekaman dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia menyelesaikan proyek tersebut, lalu lagu tersebut direkamnya. Dan tahukah, dia merekam lagu tersebut hanya dengan iringan sebuah gitar dan alat musik gesek quartet ya, yang dikerjakan oleh George Martin. Dan apakah hasilnya? Nah, Scramble Egg tadi menjadi sebuah lagu yang berjudul Yesterday ya, lagu yang begitu populer. Lagu ini dinyanyikan oleh bandnya, yaitu band yang ternama, yaitu band
The Beatles. Ya, ini grup band yang terkenal di dunia internasional. Ya, ini grup band terkenal dari berbagai banyak negara, mungkin hampir semua negara kenal lagu tersebut. Dan kalau tanya kepada mama papa kalian, pasti mereka akan tahu band tersebut yang namanya The Beatles. Ya, mungkin kalau 50 tahun lagi gitu ya, 50 tahun lagi kalian sudah jadi orang tua, mungkin anak kalian akan bertanya, "Mak, Pak, apa sih itu BTS?" Nah, mungkin mereka di 50 tahun lagi nggak akan tahu apa itu BTS, ya, band yang boy band yang mana itu BTS. Nah, tapi kalian mungkin tahu. Nah, demikian juga The Beatles. Ya, pada zaman dulu begitu populer, mungkin zaman kalian sudah tidak terlalu banyak yang tahu. Ya, dan tahu kalian juga bahwa Paul McCartney ini mengakui bahwa dari banyaknya lagu yang dia ciptakan, lagu Yesterday ini termasuk lagu yang terbaik yang pernah dia ciptakan. Nah, kita lihat hasil dari orang yang rajin, orang yang tidak menunda-nunda, orang yang tidak bermalas-malasan. Ya, hasilnya benar-benar luar biasa. Kalau kalian juga cari di YouTube lagu Yesterday ini, ya, nada-nadanya memang tadi Mister dengarkan juga cukup enak ya untuk didengarkan. Meskipun Mister bukan juga penggemar dari band The Beatles tersebut. Nah, firman Tuhan sendiri berkata tadi bahwa orang yang rajin akan menerima upahnya. Apa upah dari orang yang rajin? Tadi kitab Amsal tersebut menuliskan orang yang rajin akan diberi apa? Kelimpahan. Ya, akan diberikan kelimpahan. Kalau tanya kelimpahan itu seperti apa sih? Mister kasih gambaran. Kelimpahan itu ibarat sebuah gelas. Kalau kita isi air, isi terus sampai banyak terisi sampai full. Terus tetap diisi terus, airnya keluar dari gelas tersebut. Nah, seperti itulah yang dibilang namanya kelimpahan. Ya. Jadi ada banyak hal yang dia terima, bahkan sampai waduh, sungguh luar biasa seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk orang yang malas, firman Tuhan bilang apa? Orang yang malas hanya akan memperoleh kesia-siaan. Nah, kesia-siaan itu seperti apa? Kalau kalian pernah baca kitab Pengkhotbah, kesia-siaan itu salah satunya digambarkan dengan orang yang seperti orang yang menjaring angin. Ya, kalian tahu jaring ya, biasanya pakai tangkap ikan ya, yang biasa tangkap ikan di laut, tapi dipakai untuk jaring angin. Nah, bagaimana? Apakah anginnya akan masuk di dalam jaring tersebut? Apakah orang yang menjaring angin itu akan dapat angin? Ya, karena apa? Jaringnya bolong-bolong, ya, maka tidak akan bisa menangkap angin yang tidak berwujud tersebut. Atau ibarat kalau kalian membuang garam ke laut, mau bikin laut itu menjadi asin, tidak akan bisa. Ya, karena apa? Karena laut itu sudah asin, ya. Garam itu juga berasal dari laut. Kalian mau kasih asin bagaimanapun ya tetap seperti itu laut itu, ya. Jadi apa? Itu disebut sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, jadi secara tidak langsung firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita kalau orang yang malas itu akan menjadi orang yang sia-sia dan tidak berguna. Ya. Jadi di dunia ini kita harus memilih, kita mau seperti apa? Mau jadi orang yang berguna, ya, atau menjadi orang yang sia-sia. Tapi Mister mendorong kita semua untuk kita mau jadi hidup menjadi orang yang berguna. Kita hidup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi sekolah kita, bagi lingkungan kita, dan terutama bagi bangsa dan negara kita. Kita mau jadi orang yang bermanfaat, kita mau jadi orang yang mengambil bagian penting di dalam negara kita ini. Ya, dari firman Tuhan ini kita melihat firman Tuhan mengajarkan ada dua macam sifat orang. Pilihlah yang mana yang kita mau pilih. Mau jadi yang malas atau mau jadi yang rajin. Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus benar-benar menggunakan seluruh waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus melayani orang banyak. Tuhan Yesus menunjukkan, mengajarkan kepada orang-orang bahwa hanya ada satu jalan, hanya ada satu keselamatan melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Dan dia pakai semua waktunya. Tuhan Yesus menjadi orang yang sangat berguna, menjadi satu pribadi yang sangat berguna bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya.
Sebab itu kita pun ketika kita tahu, ketika kita mengerti bahwa kita diajar supaya jadi orang yang berguna, supaya menjadi orang yang rajin, kita mau lakukan itu supaya hidup kita berguna juga bagi orang lain. Kita mau belajar firman Tuhan, terus mengingatkan kita, mengajarkan kita dengan ajaran-ajaran yang baik, dengan ajaran-ajaran yang berguna bagi hidup kita saat ini dan hidup kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang berguna, jadi orang-orang yang rajin. Ampuni kalau selama ini kami suka lalai akan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami suka bermalas-malasan. Kami mau berdoa, kami minta Tuhan kuatkan kami, mampukan terus kami, agar kami menjadi orang rajin, menjadi orang yang berguna bagi orang-orang sekitar kami, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.